Siapa yang tidak mengenal kota Bandung? Sebuah kota dengan udara yang begitu sejuk, dengan keindahan arsitektur yang memukau, membuat para pelancong begitu betah untuk berdiam diri dan menikmati kota kembang ini. Sangat aneh rasanya bila kita datang ke kota Bandung, akan tetapi tidak berkunjung ke daerah pusat kota, Asia Afrika, dan Braga. Zaman keemasan kota Bandung berlangsung mulai dari tahun 1917 hingga tahun 1942, di mana Bandung dicalonkan menjadi ibu kota Hindia Belanda yang baru untuk menggantikan Batavia. Karena niatan itulah, Bandung mengalami perkembangan yang begitu pesat, terutama dari segi tata kota yang terasa begitu sempurna. Hal itu membuat dimulainya pembangunan gedung-gedung fungsional di Komplek Asia Afrika dan Braga, yang pada akhirnya menjadikan daerah ini sebagai pusat kota Bandung dari dahulu hingga saat ini. Dalam perkembangannya, salah satu gedung ikonik dan bersejarah di pusat kota Bandung yaitu Museum Konferensi Asia Afrika menjadi saksi bahwa Bandung telah menjadi City of Excellence dari sejak lama hingga hari ini. Sebelum seperti sekarang, pusat pemerintahan Bandung berada di daerah Dayakolot. Namun pada tahun 1810, bersamaan dengan pembangunan Jalan Raya Pos, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Henry William Daendels, memerintahkan semua bupati untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke dekat Jalan Raya Pos atau yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Asia Afrika. Hal itu membuat dimulainya pembangunan gedung-gedung fungsional di Komplek Asia Afrika dan Braga, yang pada akhirnya menjadikan daerah ini sebagai pusat kota Bandung dari dahulu hingga saat ini. Dalam perkembangannya, salah satu gedung ikonik dan bersejarah di pusat kota Bandung yaitu Museum Konferensi Asia Afrika menjadi saksi bahwa Bandung telah menjadi City of Excellence dari sejak lama hingga hari ini. Bangunan yang akrab dengan warga kota Bandung ini merupakan gedung peninggalan Belanda yang bernama Gedung Sociëteit Concordia, di mana dulunya gedung ini merupakan sebuah showbill, tempat diselenggarakannya berbagai pertunjukan kesenian seperti konser musik, tonil, dan pesta dansa. Kebanyakan pertunjukan di Sociëteit Concordia terbatas untuk anggota Sociëteit, namun ada kalanya juga diselenggarakan suatu pertunjukan di muka gedung yang tentunya terbuka untuk umum. Aktivitas Sociëteit Concordia terus berkembang sehingga akhirnya melakukan perbaikan dan penambahan gedung baru pada tahun 1921 oleh arsitek ternama Wolf Schoenmaker yang akhirnya memberikan kesan mewah dan elegan pada gedung Concordia ini. Sebenarnya kita juga bisa menemui showbill di kota-kota lain, akan tetapi showbill Concordia Bandung merupakan yang terdepan dan terbesar di seluruh Hindia Belanda, di mana dapat menampung sekitar 1.200 orang. Setelah perombakan yang dilakukan oleh arsitek A.F. Albers yang hanya mengubah bagian timur gedung pada tahun 1941, gedung Concordia menjadi semakin terkenal di dunia karena sebuah peristiwa bersejarah. Konferensi Asia Afrika diadakan di kota ini. Hingga akhirnya pada tanggal 24 April 1955, Presiden Soekarno menamai gedung bekas Showbill sebagai Gedung Merdeka dan gedung bekas Sociëteit Concordia menjadi Museum Konferensi Asia Afrika. Selain gedung Concordia, sebuah bangunan tua persis di bagian ujung selatan Jalan Braga merupakan salah satu bangunan yang memiliki peranan penting bagi warga Bandung kala itu. Karena bangunan tua tersebut merupakan bekas toko bernama De Vries, sebuah toko serba ada pertama, terbesar, dan terlengkap hingga abad ke-20 di kota Bandung. Toko De Vries menjual segala macam keperluan sehari-hari mulai dari peralatan dapur, makanan dan minuman, kain, sepatu, alat tulis, buku-buku hingga obat-obatan. Pelanggan utama toko De Vries ialah para Prienger planters atau para pemilik kebun yang datang dari pedalaman untuk membeli berbagai keperluan sehari-hari. Bangunan toko De Vries pernah cukup lama dibiarkan kosong dan sangat tidak terawat, hingga akhirnya dialihfungsikan menjadi gedung untuk salah satu bank swasta di Indonesia. Bangunan yang berada di Jalan Asia Afrika ini masih berdiri kokoh sampai saat ini. Pada tahun 1863, tempat ini hanya merupakan kantor pos kecil, pemberhentian kereta kuda pembawa surat. Sekitar pada tahun 1930-an, bangunan ini direnovasi dan dirancang oleh arsitek Hindia Belanda, Zevagen.
Setelah direnovasi, bangunan yang merupakan kantor pos ini memiliki bentuk yang tidak berubah hingga saat ini. Sebuah peristiwa bersejarah yang heroik lainnya juga pernah terjadi di deretan gedung bersejarah di Komplek Asia Afrika dan Braga. Kejadian heroik tersebut terjadi di Gedung Denis, de Eerste Nederlandse Indische Spaarkas en Hypotheekbank, karya arsitek A.F. Albers, di mana pada Oktober 1945, Endang Karmas dan Mulyono merobek bagian biru bendera Belanda menjadi merah putih. Hingga pada akhirnya pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia mengambil alih gedung yang berdiri kokoh pada simpang Jalan Haripan dan Jalan Braga ini dan mengalih fungsikan menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Bagaimanapun iklim dan kondisi alam sekitar kota Bandung merupakan salah satu daya tarik utama kota ini. Bangsa pendatang seringkali menjuluki Bandung sebagai Europe in the Tropics, atau Eropa di iklim tropis karena suasana Bandung kala itu begitu mirip dengan iklim Eropa Timur. Bentuk arsitektur gedung-gedung di pusat kota juga tak kalah memukau. Gedung-gedung tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan kota Bandung. Oleh karena itulah, Bandung juga dijuluki sebagai Intellectual Centrum van Indie, di mana kota Bandung menjadi laboratorium arsitek-arsitek Belanda yang mengeksplorasi kemampuannya di kota ini. Yang menarik kota Bandung sebetulnya ada beberapa bangunan yang tidak hanya melihat dalam konteks jalan yang kotak, tapi si sudut-sudut itu menjadi sebuah landmark sebagai ruang-ruang baru. Nah, misalnya adalah kalau kita lihat Wolfsmakers bikin Societe Concordia tahun 20-an kan gitu, renovasi lagi Societe Concordia di Jalan Braga. Nah, Hook Jalan Braga itu direnovasi lagi kepada posisi 1930-an sama F. Albers misalnya. Nah, itu dibuat itu jadi dari kotak posisinya menjadi streamline deco. Nah, streamline deco itu ada ornamen-ornamen garis-garis yang punya garis-garis yang lurus gitu. Nah, ini tidak hanya pada bangunan yang ada di konteks itu, tapi misalnya ada di Gedung Savehoman misalnya, ataupun ada di Gedung Bank Jabar sekarang, dan ada di perempatan antara Rifan dengan Jalan Braga. Meski diprakarsai oleh arsitek-arsitek berkebangsaan Belanda, pengaruh budaya lokal terhadap gaya arsitektur bangunan di pusat kota Bandung masih dapat kita lihat di beberapa gedung ikonik seperti The Majestic Braga. Sebuah gedung yang memiliki konsep Art Deco dengan ornamen Nusantara di bagian atas gedungnya menjadi salah satu ciri pembeda dengan gedung yang berdiri di samping kiri dan kanannya. Nah, teman-teman dalam industri arsitektur ini sendiri meriset tadi pergerakan arsitektur yang ada di timur. Nah, misalnya mereka berjalan-jalan ke Candi Prambanan sama Borobudur, mereka melihat si ornamen itu. Dan mereka misalnya jalan-jalan juga ke situs Majapahit. Dan mereka merepresentasikan bangunannya itu, ornamen-ornamen ke dalam bangunan yang pada saat ini. Misalnya Kala. Nah, Kala yang direposisi ketika itu ada di Candi, biasanya dia disimpan di depan sebelum bangunan itu, sebelum masuk candi kan gitu, dalam gapura paling depan. Nah, itu berfungsi sebagai memverify orang yang datang ketika masuk ke dalam bangunan suci. Tak bisa dipungkiri, perkembangan bangunan-bangunan fungsional di pusat kota Bandung yang semakin marak dibangun sejak tahun 1900-an secara tidak langsung membentuk Bandung menjadi pusat kota yang begitu banyak menarik perhatian dan seringkali menimbulkan decak kagum para pengunjung dari berbagai bangsa. Pada tahun 1920-an, Bandung terkenal juga dengan julukan Paris van Java atau Paris di Tanah Jawa karena kenyamanan, keindahan, kerapihan dalam perencanaan tata kota, serta tren mode fashion yang begitu up to date pada kala itu. Beberapa hal yang membuat Bandung sebagai Paris Java adalah yang pertama memang udara pada saat itu kelembabannya di Paris bagian selatan. Yang kedua karena memang keberadaan sekitar Braga. Nah, kita tahu bahwa Hindia Belanda dikelilingi oleh para planters kan gitu. Para pekebun-pekebun sekitar gunung-gunung di sekitar Bandung, hinterland Bandung. Untuk belanja kebutuhan sehari-harinya mereka belanja semuanya ke Jalan Braga sendiri kan gitu. Nah, di sini one stop semuanya ada kan gitu, dari mulai
bengkel build up mercy, pakaian, lukisan, dulu ornamen, aksesoris, semuanya ada di Braga gitu. Bahkan restoran-restoran luar biasa juga ada di Braga. Nah, yang ketiga yang membuat orang disebut Paris Van Java adalah sama seperti Paris ketika saat itu dijajah sama kedatangan tentara Jerman. Mereka menyerah tanpa syarat pada saat itu. Tapi asal tidak menghancurkan bangunan-bangunan ada yang di Paris kan gitu. Nah, begitu juga ketika Bandung diserang oleh Jepang kan gitu. Nah, tentara Tilburgen sama M. Carda saat itu pusat pembinaan Hindia Belanda juga memberi isyarat yang sama pada Jepang kan gitu. Kita akan menyerah tanpa syarat tapi tolong tidak menghancurkan semua bangunan yang di Bandung kan gitu. Jadi ketiga hal itu yang sebetulnya menjadi sebagai Paris Van Java. Setelah kemerdekaan, pada Agustus 1945, pemerintahan Gemeente Kota Bandung akhirnya berubah dari pemerintahan Hindia Belanda ke Indonesia, yang kini berpusat di Balai Kota Bandung. Perkembangan Kota Bandung yang begitu pesat pada akhirnya mengantarkan wajah Kota Bandung seperti sekarang, di mana Kota Bandung selalu menjadi destinasi bagi para pelancong lokal maupun internasional untuk menghabiskan waktu liburnya di tanah priangan ini. Tak hanya untuk menikmati suasana yang sejuk, wisata heritage juga dapat menjadi salah satu pilihan tepat bagi siapapun yang ingin mengunjungi Kota Kembang ini. Selain untuk menikmati keindahan bangunannya, diharapkan juga para wisatawan mendapatkan peningkatan kesadaran terhadap sejarah, terutama dalam lingkup Kota Bandung itu sendiri.